Halo saudara, hari ini kita akan melanjutkan mengenai fungsi afiksasi. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang afiksasi. Nah, sekarang dapat Anda lihat contoh afiks dalam bahasa Indonesia. Ada prefiks ber, ada menasal, ada ter, ada di, ada per, ada sufiks an, sufiks i, ada ke-an, dan ada per-an. Nah, apakah fungsi afiks-afiks ini dalam bahasa Indonesia? Mari kita bicarakan satu persatu. Baik, saudara. Secara umum, fungsi afiksasi yang pertama adalah membentuk kata baru. Mengapa bisa demikian? Sekarang coba kita lihat pada kata bantu. Ketika kata bantu diberi afiks menasal, maka kata bantu tersebut akan membentuk kata baru, yaitu membantu. Kemudian ketika ada kata atau leksem dasar ya, leksem dasar ini diberi prefiks di, maka akan membentuk kata baru dibantu. Begitu pula ketika diberi prefiks ter, maka akan terbentuk sebuah kata baru, yaitu terbantu. Nah, bagaimana membantu, dibantu, dan terbantu ini bisa terbentuk? Ya, karena ada pengimbuhan atau pembubuhan ya. Ada pembubuhan prefiks menasal, di, dan ter pada leksem dasar bantu. Nah, sebab itulah fungsi afiks dapat membentuk kata baru. Kemudian yang kedua adalah afiks juga dapat mengubah kategori kata. Sekarang kita cermati, ada kata hitam. Ketika kata hitam dibubuhkan menasal, maka hitam tersebut menjadi leksem dasar yang kemudian berubah menjadi menghitam atau terbentuk kata baru, yaitu menghitam. Nah, sekarang kita lihat hitam memiliki kategori kata adalah adjektiva. Kategori adjektiva yang ada pada kata hitam ini, ketika dia menjadi dasar lalu dibubuhi prefiks menasal menjadi menghitam, maka kategori kata menjadi berubah. Yaitu ketika terbentuk menghitam, maka kategorinya tidak lagi adjektiva, tetapi menjadi verba. Nah, sekarang coba kita cermati lagi pada makan. Makan memiliki kategori verba. Nah, ketika makan yang memiliki kategori verba ini dibubuhi oleh sufiks an, maka terbentuk kata baru, yaitu makanan. Sama halnya dengan hitam menjadi menghitam, yang terdapat perubahan kategori kata dari adjektiva menjadi verba, maka pada makan yang merupakan verba, ketika dibubuhi oleh sufiks an, maka ia menjadi makanan yang berkategori nomina. Nah, sebab itulah saudara, pada bentuk yang pertama atau pada proses yang pertama, yaitu hitam, ketika dibubuhi prefiks menasal menjadi menghitam, maka terjadi perubahan kategori kata, yaitu dari adjektiva menjadi verba. Dengan demikian, maka fungsi prefiks menasal dalam proses ini adalah membentuk verba. Sedangkan pada makan yang merupakan verba, ketika dibubuhi oleh sufiks an menjadi makanan,
maka terjadi perubahan kategori kata, yaitu dari verba menjadi nomina. Maka, fungsi sufiks an dalam proses ini adalah membentuk nomina. Nah, sekarang dapat kita lihat perubahan kategori apakah yang terjadi pada kata-kata berikut. Pada kata ini, maka ada dasar yang dibubuhi prefiks menasal. Misalnya merah, kemudian kecil, kemudian besar, kemudian cat, kemudian kapur. Sekarang kita lihat dasar ini atau base, ya. Merah, kecil, dan besar ini merupakan adjektiva. Sedangkan cat dan kapur merupakan nomina. Bagaimana ketika dibubuhi oleh prefiks menasal, maka merah akan menjadi memerah, kecil akan menjadi mengecil, besar akan membentuk kata baru yaitu membesar, cat akan membentuk kata baru mengecat, dan kapur akan membentuk kata baru mengapur. Nah, sekarang dapat kita cermati bahwa memerah, mengecil, membesar, mengecat, mengapur, semuanya berkategori verba. Dengan demikian, fungsi prefiks menasal dalam proses ini adalah mengubah adjektiva, yaitu pada kata merah, kecil, dan besar, menjadi verba, dan mengubah nomina pada cat dan kapur menjadi verba. Dengan demikian, fungsi menasal pada proses ini adalah membentuk verba. Berdasarkan hal itu, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi afiksasi yang pertama adalah membentuk kata baru. Yang kedua adalah mengubah kategori kata. Bagaimana saudara? Dapatkah Anda pahami? Jika Anda sudah memahaminya, selamat. Maka kita dapat melanjutkan ke materi yang lain. Jika belum, maka pelajari lagi materi ini. Terima kasih. Selamat belajar.